wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Yarsina Septarina. Di video kali ini aku akan jelasin tentang media 3 dimensi. Kalau video sebelumnya kan kita udah jelasin media 2 dimensi. Apa aja sih media 3 dimensi? Jadi sahabat. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi, aku akan jelasin dulu dan aku akan kasih lihat di samping aku ada mind map atau peta konsep, yaitu media 3 dimensi. Yang pertama, pengertian media 3 dimensi, jenis-jenis media 3 dimensi, dan karakteristik media 3 dimensi. Jenis-jenis media 3 dimensi itu terbagi menjadi dua, yaitu model padat dan pop-up. Model padat terdapat menjadi dua, kelebihan dan kekurangan, begitupun pula pop-up, kelebihan dan kekurangan. Sedangkan karakteristik 3 dimensi ada kelebihan dan kekurangan. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengertian media 3 dimensi. Pengertian media 3 dimensi. Media pembelajaran 3 dimensi merupakan media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media asli, di mana kelemahan media 3 dimensi ini adalah penyajiannya membutuhkan tempat yang khusus, tetapi mempunyai kelebihan peserta didik tidak perlu membayangkan suatu hal yang abstrak, melainkan sudah melihat dan mempelajari hal yang konkret. B. Jenis-jenis media 3 dimensi. Pembelajaran menggunakan media 3 dimensi berupa benda model atau lebih mudah disebut benda tiruan sederhana sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan menampilkan benda nyata. Contoh, melalui benda-benda model yang disertai dengan kelengkapan-kelengkapan yang sesuai seperti benda nyatanya. Media pembelajaran 3 dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, solid model, atau pop-up book dan lainnya sebagai berikut. Jenis-jenis media 3 dimensi. A. Model padat. Model padat yaitu memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek yang seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan-gagasan utama dari bentuk, warna, dan susunannya. Contoh model padat yaitu 3. Boneka, bendera, bola, anatomi manusia. Menggunakan model padat untuk membantu dan melayani para siswa sebagai informasi berbagai pengetahuan agar siswa lebih paham dalam pelajaran. Kelebihan dari model padat: 1. Dapat memberikan pengalaman secara langsung. 2. Dapat dibuat dalam biaya yang murah. 3. Dapat mengembangkan konsep realisme siswa. Kekurangan dari model padat: 1. Tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. 2. Anak tunanetra sulit untuk mengaplikasikannya. B. Pop-up book. Pop-up book merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Menurut Zuanza 2009 1-2. Pop-up book dapat digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan konsep-konsep yang sangat abstrak dan memerlukan objek yang konkret pada beberapa mata pelajaran. Pop-up book mempunyai kemampuan untuk memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam sebuah narasi sehingga lebih dapat terasa. Kelebihan pop-up book: A. Sifatnya konkret, lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. B. Memperjelas satu masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia siapa saja. Bahkan dalam pepatah Cina mengatakan bahwa sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Kelemahan pop-up book: A. Pop-up book tidak mempunyai kelemahan melainkan memiliki kelebihan tersendiri bagi tunarungu karena penekanan persepsi indera. B. Mata menjadi satu kelebihannya. C. Karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Karakteristik media dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, percakapan maupun penciuman atau kesesuaian dengan tingkat hierarki belajar. Secara umum, karakteristik media 3 dimensi adalah sebagai berikut. A. Pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. B. Penyajian berada dalam kontrol guru. C. Cara penyimpanan mudah atau praktis. D. Dapat mengatasi keterbatasan waktu dan indera. E. Menyajikan objek-objek diam. F. Terkadang dalam
Penyajian memerlukan ruang gelap. G. Lebih mahal dari kelompok media grafis. H. Sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. I. Sesuai untuk belajar berkelompok atau individual. C. Praktis digunakan untuk semua ukuran ruangan, kelas maupun menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Kelebihan media pembelajaran 3 dimensi. 1. Memberikan pengalaman secara langsung. 2. Penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme. 3. Dapat menyajikan objek secara baik, konstruksi maupun cara kerjanya. 4. Memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. 5. Dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Kelemahan media pembelajaran 3 dimensi. 1. Tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah. 2. Penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. 3. Membuat alat peraga ini memerlukan biaya yang besar. 4. Tunanetra sulit membandingkannya. Baik teman-teman semuanya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, semoga video ini dan materi yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat dan bisa bermanfaat